Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah farmakognosi di mana pada hari ini untuk materi selanjutnya itu sudah masuk ke materi saya. Jadi untuk 4 pertemuan ke depan ya itu akan dibawakan oleh saya. Jadi untuk materi Bu Kiki kemarin itu udah selesai ya. Jadi untuk ke depannya itu saya. Jadi sebelum UTS ini kita ada 2 materi ya. Materi saya hari ini minggu ini dan minggu depan lagi materi saya. Kemudian minggu setelah itu kita sudah masuk UTS. Seperti itu. Oke, untuk materi saya akan membawakan materi Simplicia. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang mata kuliah farmakognosi, maka itu tidak bisa dipisahkan dengan Simplicia ya, karena pasti kalian sudah familiar ketika praktikum itu disebut-sebut terus Simplicia. Nah, Simplicia itu sebenarnya apa ya? Simplicia berasal dari kata simplex ya, dalam bentuk jamak itu namanya simplex. Asal katanya itu simple, yang artinya itu sederhana. Tuh. Nah, jadi istilah Simplicia itu dipakai untuk menyebut bahan-bahan obat alami yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Nah, makanya disebut dengan Simplicia karena masih sederhana ya, masih dalam bentuk aslinya. Nah, menurut Materia Medica dan Farmakope Herbal Indonesia, Simplicia itu adalah bahan alam atau bahagian dari bahan alam, bisa tumbuhan atau hewan yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali pengumpulan dan pengeringan. Nah, di sini kan disebutkan istilahnya adalah bahan alam. Nah, sebenarnya bahan alam itu apa? Bahan alam adalah bahan yang ditemukan di alam. Ya, apapun itu yang kita temukan di alam ya namanya adalah bahan alam. Ya, yang aslinya kita temukan di alam yaitu berarti bahan alam. Contohnya apa? Contohnya seluruh tumbuhan dan herba. Ya, termasuk ke dalamnya itu eksudat. Ya, contohnya daun kumis kucing ya, kita gunakan daun kumis kucing ini untuk diuretik ya, atau seluruh bagian hewan. Ya, sebagian atau seluruhnya bagian dari hewan. Contohnya apa? Contohnya minyak ikan ya, sebagai suplemen untuk meningkatkan kecerdasan biasanya ya. Atau nama Simplicianya Oleum iconis aceli. Atau madu. Madu ini juga termasuk Simplicia karena berasal dari lebah ya atau Meldepuratum. Kemudian ada yang berasal dari mineral juga. Jadi bukan hanya tumbuhan dan hewan, Simplicia juga bisa berasal dari mineral atau disebut dengan pelikan. Contohnya apa? Contohnya kaolin, pektin. Yang kalau kalian ada lihat di obat diare ya, itu mengandung kaolin dan pektin itu ternyata berasal dari mineral. Gitu. Jadi bahan alam itu tidak terbatas hanya tumbuhan, tapi kebanyakan itu adalah tumbuhan. Sebagian besar memang Simplicia bahan obat itu memang berasal dari tumbuhan, tapi tidak menutup kemungkinan bahan obat itu juga berasal dari hewan ataupun mineral. Dan semuanya kalau masih dalam bentuk sederhana, belum ada pengolahan lebih lanjut, maka itu termasuk ke dalam Simplicia. Menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 itu sudah ada ketentuan tentang Simplicia ya. Pertama, Simplicia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan ya, kecuali dinyatakan lain. Maka untuk pengeringannya itu menggunakan suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, ini catatan sekali ya. Ketika kita ingin mengeringkan Simplicia, maka kita tidak boleh menggunakan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, misalnya kita menggunakan oven kemarin itu ya untuk membuat Simplicia. Itu sudah benar belum pekerjaan kita? Salah ya ketika kita menggunakan suhu di atas 60 derajat Celcius. Tuh. Jadi kalau untuk mengeringkan Simplicia ini memang butuh oven khusus. Kita tidak bisa pakai oven kue ya, karena oven kue itu
minimal tuh suhunya 100 derajat Celcius. Kenapa tidak boleh lebih dari 60? Karena kalau misalnya suhu pengeringan Simplicia ini lebih dari 60, pastinya akan ada senyawa-senyawa yang akan terurai, ya, yang tidak tahan panas pasti akan terurai di atas suhu 60 yang termolabil. Ya, makanya untuk pengeringan Simplicia itu ya bagusnya kalau mungkin dibuat pun ovennya itu yang memang suhunya 60 ya, di bawah 60 gitu. Atau biasanya ya kalau konvensional kita pakainya cahaya matahari ya, istilahnya itu pakai rumah kaca ya. Jadi seperti bangunan yang semi permanen yang diberikan seperti apa ya? Seperti transparan gitu ya. Jadi transparan. Nah, nanti disitulah dikeringkan si Simplicia ini, digelar lah istilahnya, digelar nanti dikeringkan di situ. Nah, kalau disebut sebagai Simplicia segar, berarti dia itu bahan alam segar yang belum dikeringkan. Nah, jadi Simplicia itu bisa dalam bentuk kering, bisa dalam bentuk segar. Jadi kalau misalnya kalian jus gitu ya, ya berarti dia Simplicia segar karena belum mengalami karena tidak dikeringkan dahulu. Tuh. Nah, ada istilah Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Apa itu eksudat? Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhan. Ya. Jadi misalnya apa contoh eksudat tumbuhan? Getah misalnya. Nah, getah itu kan ada ini ya berupa cairan ya yang keluar ya, atau misalnya lidah buaya, aloe vera. Nah, itu kan yang di dalam aloe vera itu disebut dengan eksudat. Serbuk Simplicia nabati adalah bentuk serbuk Simplicia nabati dengan ukuran derajat kehalusan tertentu. Ya, bisa berupa serbuk sangat kasar, agak kasar, halus, dan sangat halus. Serbuk ini tidak boleh mengandung fragmen jaringan dan benda asing yang bukan merupakan komponen asli dari Simplicia yang bersangkutan. Ya, antara lain nggak boleh mengandung telur nematode, bagian dari serangga, dan hama serta sisa tanah. Nah, makanya kenapa harus dicuci dulu Simplicia ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini buat yang belum dapat materi pembuatan Simplicia, ya Simplicia itu harus dicuci. Dicuci tujuannya agar tidak terkontaminasi dengan yang lain-lain ya. Misalnya telur kayak gini ya, telur cacing, telur ulat gitu kan sering ada di daun. Nah, harusnya itu tidak boleh ada. Ya, makanya kita melakukan sortasi basah dan sortasi kering gitu. Karena memang sama aja seperti kita minum obat ya. Minum obat konvensional. Kalau misalnya kita memakai Simplicia nabati menjadi bahan obat, ya dia harus persyaratan higienitasnya juga pasti ada gitu. Makanya tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal lain. Ya, hal-hal lain itu bisa ya telur serangga, telur cacing, apalagi yang biasa ada di tumbuhan gitu ya, atau tanah ya, sisa-sisa tanah. Kalau kita pakai rimpang maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu, disikat sampai benar-benar bersih. Nah, untuk bagian tanaman yang dipakai ini biasa bagian-bagian yang biasa dipakai ya. Jadi kalau kita menggunakan suatu tanaman obat itu pasti ada bagian mana sih yang kita pakai. Nah, harus tahu dulu, misalnya kita pakai kunyit, apakah daunnya yang kita pakai atau rimpangnya yang kita pakai ya. Makanya ada istilah-istilah yang kita gunakan dalam farmakognosi ini dan kalian harus hafal ya. Ketika dibilang radix itu berarti bagian tanamannya adalah akar. Nah, kalau rhizome berarti itu dia berupa rimpang. Tubera berarti dia umbi. Phlos berarti itu bunga. Fructus untuk buah, semen itu biji, lignum itu kayu, cortex itu kulit kayu, caulis batang, folia atau folium itu untuk daun. Nah, kalau disebut dengan herba, bukan herbal ya, tapi herba itu berarti seluruh tanaman.
Dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, semuanya. Ya, kalau kita menggunakan seluruh bagian dari tanaman itu maka disebut dengan herba, seperti itu. Nah, ini apa bedanya radix dengan rizom? Ya, akar dengan rimpang ini bedanya apa? Dengan umbi. Nah, ini kalian harus paham ya kenapa ada istilahnya radix, rizom, tubera gitu. Nah, kalau rimpang ini merupakan modifikasi dari batang. Ya, dia merupakan suatu modifikasi dari batang. Kalau umbi, ya umbi ini ada dua juga, ada yang modifikasi dari akar, ada modifikasi dari batang. Ya, jika umbinya itu nanti mengeluarkan tunas, berarti dia merupakan suatu modifikasi dari batang. Tapi kalau umbinya tidak mengeluarkan tunas, berarti dia bukan modifikasi dari batang, melainkan modifikasi dari akar. Contohnya apa? Contohnya kentang. Ya, kalau kalian diamkan kentang berhari-hari, ya kalau tidak kalian apa-apakan maka dia akan tumbuh tunas kan, berarti dia umbi dari kentang itu merupakan modifikasi dari batang gitu. Kemudian singkong. Nah, umbi singkong itu kalau kalian diamkan berhari-hari kan tidak terjadi apa-apa ya, tidak akan tumbuh tunas, berarti dia modifikasi dari akar seperti itu. Nah, untuk nama tanaman yaitu ada tata nama yang harus kalian ikuti, nama Latin ya. Kalau kita agar satu istilahnya kalau ahli botani itu ya agar tahu mana tanaman yang dimaksud itu berarti kan ada namanya ya, nama yang nama resmi, nama Latin, biasanya kita menggunakan bahasa Latin ya. Nah, itu ada tata nama penamaan untuk tanaman itu. Jadi kalau nama Latin dari tanaman itu terdiri dari dua kata. Ya, kata pertamanya disebut disebut itu adalah nama genusnya, dan kata kedua itu disebut sebagai petunjuk spesies. Misalnya nama Latin dari padi, ya Oryza sativa. Berarti Oryzanya itu merupakan nama genusnya, sedangkan sativa itu adalah petunjuk spesiesnya. Nah, huruf pertama dari genus itu ditulis dengan huruf besar. Ya, jadi Oryza sativa O-nya besar. Dan huruf pertama dari petunjuk spesies itu ditulis dengan huruf kecil. Sativanya ditulis, S-nya ditulis kecil. Nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Ya, jadi ada tambahan di belakangnya nih. Ya, apakah Oryza sativa Lin, L atau apa ya, itu tergantung dari siapa ahli botani yang memberikan nama dari tanaman tersebut. Nah, contoh nama ilmiah tumbuhan ya. Jika dia ada beberapa ahli botani ya yang melakukan penelitian kemudian menemukan dan memberikan nama kepada tanaman tersebut ya. Kalau ahli botaninya itu Linnaeus ya, singkatannya biasanya L atau Lin. Nah, maka namanya adalah nama lengkap dari nama ilmiah dari tumbuhan padi itu adalah Oryza sativa L. Ya, L ini menunjukkan nama ahli botaninya. Ini harusnya pakai huruf miring ya. Nih saya lupa nih, harus dimiringkan. Kalau nama Latin itu harus pakai italic gitu ya, fontnya italic. Kemudian ada DC, ada Mill, ada Hout. Nah, tergantung siapa nih ahli botani yang memberikan nama untuk tanaman tersebut. Nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari 2 perkataan, ya 2 kata. Jika lebih dari 2 kata, misalnya 3 kata, 2 dari 3 kata tersebut harus digabungkan dengan tanda strip ya. Contoh, Dioptris Felix Mas. Nah, maka di Felix dengan masnya itu harus dipisah dengan tanda strip. Hibiscus rosa sinensis ya, jadi itu juga harus dipisah dengan tanda strip. Kadang-kadang terjadi penggunaan satu nama Latin terhadap 2 tanaman yang berbeda. Hal ini disebut homonim dan keadaan seperti ini terjadi sehingga ahli botani lain keliru menggunakan nama Latin yang bersangkutan terhadap nama lain yang juga cocok dengan uraian morfologis tersebut. Nah, ini urusannya ahli botani lah ya. Kalau kita yang penting paham kalau nama Latin nulisnya seperti ini. Oke, nah untuk Simplicia itu juga ada tata namanya. Ya, makanya masih pada bingung gitu ketika saya bilang nama Simplicianya apa. Kunyit, Bu. Nah, itu nama daerah. Ya, kalau nama Simplicia itu ya dari nama Latin dan
bagian tanaman apa yang dipakai gitu. Kalau nama daerah berarti di daerah ini dikasih namanya apa, bukan asal daerah ya, beda lagi tuh. Itu. Nah, itu sudah ada ditentukan di dalam Farmakope ya. Dalam Farmakope Indonesia disebutkan bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman. Diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Nah, ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk eksudat nabati. Ya, kalau dari Simplicianya sudah dicampur gitu dengan beberapa macam tanaman, maka ketentuan ini tidak berlaku, atau dia berupa eksudat dari tanaman, berarti itu tidak berlaku. Contohnya ya, genus ditambah nama bagian tanaman ya. Contohnya Cinchona cortex. Ya, ini bacanya bukan Cinchonae ya. AE ini dibaca E. Itu kalau bahasa Latin AE ini dibaca E. Cinchona cortex. Ya, kadang kita seneng ya karena biar ingat ejaannya kita baca Cinchonae. Cinchonae cortex bukan ya. Cinchona cortex. Tuh. Kemudian berarti kan nama Cinchona ini adalah nama genusnya ya. Cortex itu bagian tanaman yang dipakai, kulit batang, maka dinamai dengan cortex. Kemudian digitalis folium, ya, daun digitalis. Timi herba. Nah, berarti si herba dari timi, seluruh bagian dari timi ini. Zingiberis rhizoma. Oke. Kemudian ada juga yang petunjuk spesies ditambah nama bagian tanaman. Ya, contohnya belladonna herba. Ya, atau seripili herba. Ipecaen radix tarmoni herba. Kemudian ada juga digabung ya, kalau misalnya lebih spesifik lagi, genus ditambah petunjuk spesies ditambah nama bagian tanaman. Jadi pasti nama bagian tanaman ini pasti masuk. Contohnya Curcuma aeruginosa rhizome. Ya, karena nama kurkuma ini kan banyak ya, Curcuma domestica, Curcuma santoriza, ya, biar spesifik disebutlah nama simplicianya Curcuma aeruginosa rhizoma. Atau Capsicum frutescentis fructus, cabe ini ya. Tapi cabe yang mana gitu. Makanya Capsicum frutescentis fructus. Fructus itu buah. Nah, untuk jenis Simplicia nabati ya, ada Simplicia rhizoma ya. Rhizoma atau rimpang adalah bagian tanaman yang merupakan modifikasi batang tumbuhan. Ya, dan tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, contohnya yang untuk obat tradisional Indonesia yang menggunakan rimpang atau rhizome ini adalah kunyit. Nah, ini kalian sudah biasa ya melihatnya ya, tanaman kunyit ya, Curcuma domestica Val gitu ya. Familinya Zingiberaceae. Jadi kalau untuk nama Latin ini ada beberapa macam ya, tergantung buku literatur kita apa. Ya, jadi makanya kalau misalnya nanti kalian penelitian, untuk sampel itu kalian harus dideterminasi dulu ke ahli botani ya. Jadi untuk menentukan namanya, varietasnya apa, itu kita harus determinasi dulu. Kemudian ada jahe ya, Zingiber officinale. Ada temulawak, Curcuma santoriza. Familinya juga Zingiberaceae. Kencur, Kaempferi galanga ya, Zingiberaceae juga familinya. Temu hitam ya, Curcuma aeruginosa. Kemudian ada yang disebut dengan radix. Nah, kalau radix ini akar ya. Akar tanaman yang sering dimanfaatkan untuk bahan obat dapat berasal dari tanaman perdu. Ya, perdu itu berarti yang rendah ya, atau jenis tanaman terna yang umumnya berbatang lunak dan memiliki kandungan air yang tinggi. Tapi ada juga Simplicia akar yang berasal dari tanaman berkayu keras. Nah, ini contohnya ya, tanaman obat tradisional Indonesia yang terdapat pada akar atau radix. Alang-alang ya, Imperata cylindrica. Kemudian pacar air ya, yang ini yang bisa menghasilkan warna ini ya daunnya.
buat apa? Henna ya. Impatiens balsamina. Bunga pagoda. Clerodendrum japonicum. Nah, kemudian ada juga simplicianya berupa korteks ya, simplicia batang dan kulit batang atau korteks merupakan bagian batang kulit batang yang digunakan sebagai ramuan obat. Simplicia kulit batang umumnya diambil dari bagian kulit terluar tanaman tingkat tinggi yang berkayu. Ya, kalau kulit batang berarti dari tanaman yang berkayu. Nah, bagian yang sering digunakan sebagai bahan ramuan meliputi kulit dari batang, cabang atau kulit akar, sampai ke lapisan epidermis. Nah, contohnya adalah kayu manis ya, Cinnamomum burmani. Kayu putih ya, minyak kayu putih, Melaleuca leucaderna. Kayu secang ya, Caesalpina sapan. Kemudian ada simplicia daun. Simplicia daun atau folium merupakan jenis simplicia yang paling umum digunakan sebagai bahan baku ramuan obat tradisional. Simplicia ini dapat berupa lembaran daun tunggal atau majemuk. Simplicia daun biasanya dipakai dalam bentuk segar atau dikeringkan. Sebagian simplicia daun terkadang berupa pucuk tanaman yang terdiri dari daun muda ya. Contohnya apa aja? Bayam merah ya, Amaranthus tricolor, daun cincau, Cyclea barbata mirs, daun wijaya kusuma, Epiphyllum angulinger, daun jambu biji, Psidium guajava, daun katuk, Sauropus androgynus. Kemudian ada simplicia dari semen. Nah, semen itu artinya biji ya. Biji diambil dari buah yang telah masak, sehingga umumnya sangat keras. Bentuk dan ukuran simplicia biji pun bermacam-macam, tergantung pada jenis tanamannya. Contohnya ya, yang dari biji itu adalah biji pinang, Areca catechu. Pala, Myristica fragrans. Nah, kalau ada yang susah tidur nih, cemilin pala aja ya. Tuh, karena ada efek sedatif juga ya si pala ini. Kemudian ada mahoni. Ya, biji mahoni, Swietenia mahogani. Bagus-bagus ya nama ini, nama tumbuhan ini. Kedelai, Glycinemax. Nah, itu contoh-contoh simplicia yang berasal dari tumbuhan atau simplicia nabati. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatan simplicia. Jadi untuk membuat simplicia ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ya, sebenarnya itu kan ada termasuk ke CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, juga diatur nih, jadi bukan cuma obat konvensional yang punya CPOB, cara pembuatan obat yang baik, tapi obat tradisional juga memiliki CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik gitu. Nah, untuk pembuatan simplicia itu kita mulai dari pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan, kemudian pemeriksaan mutu simplicia. Pertama, pengumpulan bahan baku. Ya, kadar senyawa aktif simplicia itu dipengaruhi oleh pertama bagian tanaman yang digunakan. Ya, pasti kalau misalnya bagian kulit dengan bagian dalam daun misalnya beda ya. Pasti beda kandungan senyawanya. Jadi bagian mana dulu nih yang digunakan. Kemudian umur tanamannya. Ya, jadi tanaman yang muda dengan tanaman yang tua itu pasti beda. Kadar dari zat aktif, senyawa aktif yang akan kita tuju. Ya. Kemudian waktu panen ya, waktu panen ini juga ternyata berpengaruh terhadap kadar senyawa aktif. Apakah kita panennya itu ketika musim kemarau ya? Yang contoh gampang aja itu buah-buahan ya, buah-buahan itu akan manis ketika dia panennya itu di musim kemarau.
Ya kalau kita panen kalau dia berada di musim hujan gitu ya, rasanya itu agak hambar gitu. Atau lingkungan tempat tumbuh. Nah, ini ada pedoman panen, cara panen. Jadi cara panen yang baiknya juga ada ya. Pokoknya ada cara panen yang baik itu atau cara good cultivaring ya kalau nggak salah tuh ya, dari WHO itu juga sudah ada pedomannya ya, bagaimana cara mengambil bahan baku obat tradisional yang baik. Nah, kalau biji itu dipanen saat buah mulai mengering atau sebelum semuanya pecah. Kalau buah menjelang masak, jadi kalau hampir matang gitu ya. Nah, contohnya merica atau adas gitu kan, diambilnya ketika mau matang. Saat bunga masih kuncup, kalau bunga diambil saat bunga masih kuncup. Nah, contohnya jasmin ya, bunga jasmin, bunga melati. Daun atau herba itu diambil pada saat tanaman mulai berbunga atau buahnya mulai masak. Ya, jadi kalau berarti kan kalau dia belum berbunga kan dia berarti masih muda ya, daunnya masih muda ya, sebaiknya belum gitu ya, belum diambil. Kemudian ada pucuk daun, dipetik pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun tua. Nah, ini kalau daunnya terlalu masih hijau muda gitu ya, berarti kan dia belum cukup umur lah istilahnya. Kulit batang saat tanaman sudah cukup umur, paling baik pada awal musim kemarau. Nah, jadi kalau sudah masuk musim kemarau di awal-awalnya, maka kulit batang itu akan bagus gitu ya untuk dipanen. Kemudian umbi lapis pada saat akhir pertumbuhan ya, ketika sebelum dia siklus hidupnya ya. Siklus hidupnya itu ketika dia udah selesai masa pertumbuhannya, berarti pada saat itu dipanen. Rimpang pada awal musim kemarau. Nah, akar pada saat tanaman cukup umur. Kemudian yang kedua itu tahapannya sortasi basah. Adalah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Makanya disebut dengan sortasi basah ya. Sortasi ini dilakukan terhadap pertama tanah dan kerikil, kemudian rumput-rumputan, bagian tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak. Semuanya sudah dipisah ya. Jadi ketika kalian memanen, itu setelah dipanen disortasi gitu. Yang diambil yang bersih-bersihnya, yang bagus-bagusnya, atau dibuang gitu yang tidak bagusnya. Kemudian tahap pencucian. Nah, tujuannya untuk membersihkan kotoran yang melekat. Biasanya paling kotor itu adalah kalau dia rimpang ya, rimpang, umbi itu lumayan ya itunya. Nah, kemudian bisa dirajang ya. Tujuannya itu memperluas permukaan bahan baku simplisia agar ketika proses pengeringan itu akan lebih cepat. Nah, contohnya perajangan untuk rimpang, daun, dan herba. Kemudian pengupasan untuk buah, kulit kayu, biji-bijian ukuran besar itu boleh dikupas terlebih dahulu. Jagung dipipil dulu ya. Kemudian pemotongan untuk akar, batang, kayu, ranting. Atau untuk kayu juga bisa diserut. Tahap pengeringan tujuannya untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tidak mudah ditumbuhi oleh kapang atau jamur. Kemudian menghilangkan aktivitas enzim, ya, di mana aktivitas enzim itu akan tetap berlangsung ketika ada air ya, kan dibantu oleh air, dalam keadaan masih ada air, maka enzim yang ada pada tumbuhan itu tetap akan berjalan ya. Jadi makanya untuk menghilangkan aktivitas enzim itu simplisianya harus dikeringkan. Memudahkan dalam proses selanjutnya. Ya. Dan kadar air yang diinginkan itu tidak lebih dari 10%. Ya, kalau lebih berarti akan mudah ditumbuhi oleh jamur. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengeringan? Pertama, waktu pengeringan ya. Lamanya berapa lama kita keringkan. Kemudian dikeringkan pada suhu berapa, kelembapan udara sekitarnya berapa, sirkulasi udaranya berapa, ketebalan bahan ya. Makanya perlu dirajang itu karena terkait dengan ketebalan bahan. Kalau terlalu tebal ya makanya nggak akan kering-kering gitu. Kemudian juga luas permukaan bahan. Nah, di sini untuk pengeringan makanya tidak boleh
Disangrai ya, makanya ada yang kemarin nanya, "Bu, kalau saya sangrai aja," bilang, "nggak boleh, itu kan udah sama panas ya, panas api itu kan bisa di atas 150 kan, itu udah bahaya, udah rusak," gitu. Sebenarnya paling bagus tuh ya diangin-anginkan saja, gitu. Kalau mau pakai panas pun panas matahari. Nah, cara pengeringan bahan-bahan tertentu. Kalau untuk tanaman rendah seperti lumut, talus, ya agar-agar, jamur, rumput laut dikeringkan secara langsung. Nah, untuk akar, kulit, batang, pengeringan dengan cara dirajang. Nah, ini perlu dipotong dulu ya. Dijemur langsung di bawah sinar matahari. Kalau untuk buah, contohnya buah jeruk itu perlu dibelah baru kemudian dijemur. Kalau buah pala dan cabai merah dijemur di oven pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, ini paling salah satu cemaran ya, cemaran yang harus kita hindari ketika membuat Simplicia itu ya cemaran yang paling parah itu kok jadi lupa ya nama jamurnya ya. Nanti kalau ingat saya ini kan ya. Jadi kalau yang sangat berbahaya jamurnya ya, toksik, sangat toksik gitu. Makanya jangan sampai Simplicia kita itu kena jamur. Kalau udah kena jamur itu tidak bisa dipakai lagi. Itu dibuang aja ya, tidak boleh karena jamur itu kan memang toksin ya, dia menghasilkan toksin yang berbahaya tuh. Kemudian bunga. Nah, ini bunga itu cukup diangin-anginkan saja. Kalau mau di oven pun suhunya 25 sampai 35 derajat Celcius. Nah, ini sensitif ya. Apalagi kalau ada yang mau oven 100 ya udah rusak semua itu berarti. Kalau rimpang juga dirajang, dijemur di bawah sinar matahari secara tidak langsung ya, ditutup kain hitam. Kalau eksudat atau getah, contohnya daun lidah buaya, buah jarak, minyak lemaknya itu ya tidak perlu dikeringkan. Kemudian daun bunga itu mengandung minyak atsiri ya, makanya diangin-anginkan, hindari dari proses oksidasi. Yang keenam, tahapan sertasi kering adalah pemilihan bahan setelah proses pengeringan. Simplicia nabati dan hewani tidak boleh mengandung organisme patogen. Nah, ini nggak boleh ya. Dan harus bebas dari cemaran mikroorganisme, serangga dan binatang lain maupun kotoran hewan. Nah, ini harus hati-hati nih. Ya harus sama aja higienitasnya, anggap aja kita bikin Simplicia ini seperti kita mengolah makanan ya. Karena kan nanti akan masuk ke dalam tubuh kita, makanya harus higienis. Tuh. Simplicia tidak boleh menyimpang bau dan warna. Ya, jadi kalau misalnya memang ditetapkan bahwa baunya seperti apa gitu ketika sudah ada baunya berbeda dari yang biasanya, ya berarti itu sudah tercemar. Ya, sehingga menimbulkan bau yang busuk gitu. Dan dari segi warna juga, contohnya kalau kunyit itu warnanya kuning keorenan ya tetap harus kuning keorenan. Ya, kalau tiba-tiba warnanya berubah jadi merah, berarti ada sesuatu yang mencemarinya. Tidak boleh mengandung lendir dan menunjukkan ada kerusakan. Ya, sebelum diserak di apa sini? Simplicia nabati harus dibebaskan dari pasir ya, jadi harus bebas dari pasir, debu dan pengotor lain yang berasal dari tanah maupun benda anorganik asing. Makanya itu memang kalau pengeringan Simplicia itu memang harus tertutup ya. Jadi berupa rumah bangunan yang semi permanen, kemudian semuanya tertutup, atapnya tertutup, pinggirnya juga tertutup, hanya tapi dia transparan sehingga bisa masuk, cahaya matahari itu bisa masuk. Simplicia tidak boleh mengandung bahan asing atau sisa yang beracun dan membahayakan kesehatan. Ya. Bahan asing termasuk bagian lain tanaman yang tidak dinyatakan dalam paparan monografi. Jadi yang disebut bahan asing itu ya ketika paparan monografi ini berarti yang tidak disebutkan di dalam farmakope herbal. Gitu. Cemarannya berupa apa? Nah, kalau rimpang itu ini udah ya. Kemudian pengepakan dan penyimpanan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya Simplicia itu bisa berupa cahaya, oksigen atau sirkulasi udara, reaksi kimia antara bahan dengan wadah,
kemungkinan higroskopis, pengotoran atau pencemaran oleh serangga, kapang, bulu tikus dan lain-lain ya. Jadi nggak bagus itu kalau misalnya ruang penyimpanan Simpliciae-nya itu ditaruh di lantai misalnya ya, tanpa alas ya, berarti itu kan ini kan mau dimakan nih ya, mau diminum, maka itu tidak bagus ya. Kalau udah di lantai kan bisa tercemar oleh apa saja gitu. Nah, untuk wadah itu juga ada persyaratan wadah Simplicia. Pertama itu harus inert, tidak bereaksi dengan bahan. Ya, jadi wadahnya itu sudah SNI lah istilahnya ya. Tidak beracun baik terhadap bahan atau manusia yang menanganinya, mampu melindungi dari cemaran mikroba, kotoran dan serangga, mampu melindungi bahan dari penguapan kandungan aktifnya, mampu melindungi bahan dari pengaruh cahaya, oksigen dan uap air. Oke, setelah kita kemas semua itu maka kita masuk ke pemeriksaan mutu Simplicia. Jadi sebelum diedarkan itu harus distandarisasi dulu, diperiksa dulu mutu Simplicianya apakah sudah sesuai dengan peraturan, yaitu peraturannya itu Materia Medica dan Farmakope Herbal Indonesia atau enggak. Nah, ini untuk pemeriksaan mutu kita bahas ketika Zoom besok. Oke. Oke, demikian untuk video kita hari ini. Absensinya via YouTube saja ya, via YouTube. Kemudian sama LMS ya, dan LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.